Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Jabar, syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa ruku, sujud, dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu nikmat yang paling berharga bagi kita semuanya ketika kita bisa menghambakan diri kita kepadanya dengan hati yang tulus dan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah sebagai makhluk Allah, tentunya sebagai orang yang beriman, yang memiliki cita-cita ataupun harapan ingin menjadi seorang hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia berharga di hadapan Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena keturunannya. Tetapi manusia yang paling berharga di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dan bekal yang paling berharga ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Tetapi dalam mengarungi kehidupan ini, kita pun sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya salah ataupun lupa. Oleh karena itu kita selalu mohon berdoa kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah supaya kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat dengan sebuah pertanyaan, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kamu sekalian aku tunjukkan kepada sesuatu di mana sesuatu itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan bisa mengangkat harkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat dengan semeringahnya mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu sebenarnya apa yang bisa menghapuskan dosa kami dan bisa mengangkat harkat derajat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat, qala, yang pertama, isbabul wudu ala makari. Kata Rasulullah SAW, sempurnakanlah wudu pada hal-hal yang kamu tidak sukai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita mau sholat zuhur, mau sholat asar, ataupun sholat 5 waktu dan sholat sunat yang lainnya. Kita berwudu itu karena kita akan melakukan sholat. Dan wudu adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Tetapi di luar itu kadang-kadang kita meninggalkan kebiasaan itu karena tidak menganggap bahwa ketika kita mau pergi ke kantor, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau berjualan, karena itu bukanlah merupakan syarat sahnya dalam berjualan.
bukan merupakan syarat ketika kita mau pergi ke kantor, tetapi ada keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita setelah kita melakukan apa? Wudu. Ada orang yang bertanya, kenapa usaha saya tidak lancar? Kenapa tanaman saya selalu dimakan tikus? Kenapa kehidupan saya itu selalu tidak tenang, tidak senang, kadang-kadang galau? Makanya salah satunya kata Rasulullah, isbaghul wudu ala makari, sempurnakanlah wudu ketika kita bukan hanya untuk melakukan salat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci, barang siapa yang berwudu, sumammadha ila baiti min buyutillah, kemudian dia pergi menuju rumah Allah, dalam hal ini adalah masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, yaitu untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan, ternyata satu langkahnya itu dapat menghapuskan kesalahannya, wal ukhra thumma tarfa'u darajah, satu langkah dapat mengangkat derajat dan satu langkah dapat menghapuskan kesalahan. Itulah pentingnya wudhu bagi kita semuanya. Bapak Ibu semuanya mau berangkat suatu tujuan, berwudhulah terlebih dahulu agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga wudhu kita, maka kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang berwudhu sebelum tidur, kemudian dia wafat ketika tidur itu, maka dia dikategorikan seorang yang mati syahid. Kadang-kadang analogi pemikiran kita ingin menjadi seorang yang syahid ataupun mati syahid itu ketika pergi ke medan perang, mengangkat senjata, mati di situ, mati syahid. Ternyata ada cara yang lain yang Rasulullah SAW berikan kepada kita semuanya, dengan berwudu sebelum kita tidur, kemudian kita wafat dalam keadaan tidur itu, maka dikategorikan seorang yang mati syahid. Tadi ketika kita sholat berwudu, kemudian sedang sholat batal, harus wudu lagi. Tetapi ketika kita mau tidur, kemudian kita wudu, apalagi di usia 50 tahun ke atas, kadang-kadang harus wudu. Udah wudu batal lagi, tidak usah wudu lagi. Yang terpenting keberkahan dari wudu itu sudah kita dapatkan. Kalau kita wudu terus kapan mau tidurnya? Yang terpenting adalah keberkahan dari wudu itu yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, manakala kamu sekalian wahai para sahabat ingin diangkat derajatnya, ingin dihapuskan kesalahannya ataupun dosa-dosanya. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyaklah langkah menuju masjid. Menuju masjid untuk apa? Salat 5. Menuju masjid untuk apa? Kajian hasanah keislaman tentang Islam. Pergi kemana? Ke majelis taklim. Saya sudah tua, gak usah menuntut ilmu. Padahal kata Nabi, menuntut ilmu itu diwajibkan sejak lahir sampai masuk ke lubang lahat. Kalau kita menolak berarti kita dosa. Saya mah sudah tua, gak usah, sudah hafal itu. Bukan. Justru kalau sudah tua itu bukan untuk mikir, tetapi untuk zikir. Kalau ada ustadz misalkan kepada jamaah yang sudah tua di atas 50 tahun, memberikan suatu hafalan untuk dipikirkan, itu adalah salah. Tetapi kepada orang tua itu, bagaimana caranya di usia senja itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kaum Bani Salamah berbicara dengan kaum-kaumnya, membicarakan bahwa dekat masjid ada sebidang tanah, ada kapling yang masih kosong. Kemudian pembicaraan kaum Bani Salamah itu kedengaran oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah betul kamu membicarakan bahwa kamu itu akan pindah dekat masjid rumahnya? Kata kaum Bani Salamah, betul wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu enggak usah pindah ke dekat masjid, karena langkahmu meskipun rumahmu jauh dari masjid, langkahmu itu adalah mengandung kebaikan, memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kaum Bani Salamah gak jadi pindah. Belum tentu orang yang rapat rumahnya dengan masjid rajin ke masjid, wallahu a'lam.
Makanya orang yang bisa selalu hadir di masjid itu adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang gemar, senang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kuncinya iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka kita akan selalu hadir di masjid untuk melakukan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menghapus dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita, wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat, datangnya waktu salat, setelah kita salat, kita habis salat maghrib, sebentar lagi akan datang waktu salat isya, tunggu di situ. Bisa diisi dengan apa? Zikir, bisa diisi dengan baca Al-Qur'an, ataupun bisa kita berdiskusi, mendiskusikan tentang apa keislaman itu. Kadang-kadang begitu beres sholat maghrib langsung pulang dengan alasan mau kemana, ke air. Padahal di masjid gak ada air. Untuk apa? Untuk buang air kecil misalkan. Ataupun saya mau pulang dulu, mau apa? Mau bikin kopi. Makanya sudah disediakan di mana di masjid itu ada kopi, ada teh. Mungkin kalau makanan yang berat, siapa yang menyediakannya? Oh, saya belum makan, saya harus pulang dulu makan. Tunggulah di situ. Wantidharus shalah ba'da shalah. Kita menunggu salat sebelum datangnya waktu salat, maka itu adalah merupakan salah satu cara yang Rasulullah berikan kepada kita supaya kita diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah cara kita dalam rangka mengikatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat saya menasihati diri saya sendiri dan menasihati, mengingatkan, bukan menggurui, bukan mengajari, tetapi kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi orang hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah, bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harkat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang termulia di hadapannya, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah momentum setiap saat itu hanya untuk bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur semuanya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.